Nah, untuk mengetahui ya suatu analisis kualitatif dari senyawa organik ini biasanya menggunakan identitas gugus fungsi. Ya, jadi dengan mengetahui gugus fungsi, maka dapat diketahui juga golongan dari senyawa organik tersebut. Nanti saya berikan PPT-nya sambil dibaca gitu ya. Jadi secara umum senyawa organik sini yang mempunyai gugus fungsi yang sama akan mempunyai sifat yang sama. Ya, jadi kalau mempunyai gugus fungsi yang sama akan mempunyai sifat yang sama. Nah, apa itu gugus fungsi? Nah, gugus fungsi itu adalah merupakan gugus atom dalam molekul yang menentukan ciri atau sifat dari suatu senyawa. Jadi gugus fungsi ini biasanya merupakan atom selain atom karbon dan atom hidrogen dalam secara hidrokarbon dan membentuk ikatan rangkap. Ya, jadi apa itu fungsi gugus fungsi? Saudara sudah mengetahui. Nah, ini tabel dari gugus fungsi senyawa karbon. Nah, kalau tadi seperti alkohol, misalnya, sekarang adalah gugus fungsinya. Kalau alkohol itu kan OH gitu ya, gugus fungsinya. Kemudian ini adalah rumus umumnya, yaitu CnH2n plus 2O. Demikian juga untuk ada golongan ether, aldehid, keton gitu ya, asap karboksilat, ester, dan haloalkana. Nah, ini gugus fungsinya berbeda-beda ya. Jadi harus tahu bagaimana gugus fungsinya. Demikian juga untuk rumus umumnya. Nah, sekarang masuk ke alkohol ya. Dengan rumus umum tadi, rumus kimianya CnH2n+1-OH. Apa itu alkohol? Yaitu senyawa yang mempunyai gugus fungsi hidroksil yang terikat pada atom karbon jenuh. Alkohol mempunyai rumus umum ROH. R-nya itu apa ya? R-nya di sini merupakan gugus algennya. Dan alkohol dapat dianggap merupakan turunan dari air, yaitu HOH, yaitu H2O gitu ya. Di mana satu atom hidrogennya diganti dengan gugus alkil. Dan juga untuk alkohol ini biasanya banyak dipakai ya, atau sering disebut dengan etanol. Jadi ada yang menyebutkan alkohol itu sama dengan etanol. Atau juga disebut dengan grain alkohol. Jadi bisa disebut dengan etanol. Lanjutkan lagi. Nah, di sini ada klasifikasi dan tata nama dari alkohol. Jadi sifat dari alkohol di sini tergantung pada struktur penyusunnya ya. Jadi alkohol dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Jadi ada 3 jenis struktur yang berbeda. Di sini ada alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Apa perbedaannya dari alkohol primer, sekunder, dan tersier? Nah, seperti gambar di sini, ini adalah termasuk dalam atom karbon primer. Jadi perbedaannya apa terletak pada gugus hidroksil yang terikat pada atom karbon primernya, primer, sekunder, dan tersier. Jadi atom karbon primer itu apa? Yaitu adalah atom karbon yang mengikat satu atom karbon lainnya. Seperti di sini ya, ini adalah kedua karbon ini adalah atom karbon primer. Jadi mengikat satu atom karbon lainnya. Nah, yang ini nomor 2 ini adalah atom karbon sekunder. Jadi merupakan atom yang karbonnya mengikat 2 atom karbon lainnya. Nah, di sini seperti kelihatan ya, ini C mengikat 2 atom karbon sekunder. Kalau yang atom karbon tersier, ini juga mengikat 3 atom karbon lainnya. Ini gambar di nomor 3. Ini disebut dengan atom karbon tersier. Karena mengikat 3 atom karbon lainnya. Kalau yang tadi nomor 2 mengikat 2 atom karbon.
Jelas yang saya jelas ini? Mengikuti semua ya? Jelas Halo? Ibu. Oh, jelas. Takutnya nanti kalau nggak saya tanya nggak apa ya, nggak jawab kan takutnya putus gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, tadi kan sudah ya untuk yang dikasih menjadi 3 kelompok, alkohol primer, sekunder, dan tersier. Nah, ini contoh-contohnya. Seperti kalau alkohol primer ini adalah etanol atau etil alkohol. Ini rumusnya ya, CH3, CH2, OH. Kalau alkohol sekunder, ini contohnya adalah isopropil alkohol. Di situ ada rumus umumnya juga ya, tolong dilihat ada. Kemudian ini contohnya adalah CH3, CH, CH3, OH. Ya. Ini adalah isopropil alkohol. Dan ada alkohol tersier. Jadi ingat ya, R itu adalah merupakan gugus alkil ya, melambangkan gugus alkil. Alkohol tersier di sini contohnya adalah 2-metil 2-propanol. Jadi seperti gambar di sini ya. Itu masing-masing perbedaan antara alkohol primer, sekunder, dan tersier. Nah, untuk penamaan ya, di sini penamaan setelah UPEC yaitu dengan menggantikan akhiran A pada alkana dengan akhiran ol. Jadi misalkan alkana menjadi alkanol. Kalau penamaan secara trivial dimulai dengan menyebut nama gugus alkil yang terikat pada gugus OH ya, kemudian diikuti kata alkohol. Contoh kalau etanol tadi ya, kalau menjadi etanol, kalau trivianya menjadi etil alkohol. Nah, biasanya yang banyak dipakai itu yang UPEC ini ya, di publikasi yang di jurnal-jurnal gitu ya, buku ilmiah gitu. Nah, kemudian di sini ada eh, penamaan UPEC itu ada beberapa stepnya di sini ya. Seperti yang pertama, rantai yang panjang mengikat gus OH diambil sebagai rantai induk. Kemudian penamaan rantai dimulai dari letak gugus OH yang terikat dan nama awal mengikuti rantai induk hidrokarbon. Akhiran A pada alkana diganti dengan akhiran ol itu ya. Jadi ada step-stepnya untuk masing-masing nama. Nah, ini yang sudah diklasifikasikan ya dan tata nama dari beberapa alkohol. Kalau CH3OH itu masuk dalam jenis alkohol primer. Nama umumnya adalah metil alkohol, nama UPEC-nya adalah metanol. Ya. Jadi sini sudah ditabelkan, nanti dibaca sendiri, dipelajari, ya. Mana yang termasuk alkohol primer dan mana yang termasuk alkohol sekunder dan mana yang termasuk alkohol tersier. Dan harus tahu nama umumnya apa gitu ya, nama UPEC-nya apa. Baik, saya lanjutkan lagi ya. Nah, sifat-sifat dari alkohol. Nah, sifat alkohol di sini ada sifat fisik. Ya, sifat fisik di sini biasanya ini mudah larut dalam air ya dengan semua perbandingan. Ini biasanya metanol, etanol, dan propanol. Kemudian juga merupakan cairan yang tidak berwarna atau jernih dan berbau khas. Ada lagi tentang titik cair dan titik D-nya ya, meningkat sesuai dengan bertambahnya MR alkanol. MR ini bisa dengan BM ya, berat molekul. Adapun bagaimana sifat kimianya? Sifat kimia dari alkohol ini adalah yang pertama merupakan ikatan hidrogen, di mana antar molekul hidrogen terdapat ikatan hidrogen. Kemudian kepolaran, ya. Jadi alkohol bersifat polar ya, karena memiliki gugus OH, di mana kepolaran alkohol akan makin kecil jika suhunya makin tinggi. Kemudian reaksi dengan logam, di mana alkohol kering dapat bereaksi dengan logam K dan Na. Kemudian ada oksidasi,
di mana alkohol primer dan sekunder dapat dioksidasi dengan menggunakan oksidator, tetapi alkohol tersier tidak. Nah, ini adalah beberapa sifat-sifat alkohol secara fisik dan secara kimia. Kemudian sintesis alkohol, ya. Jadi pembuatan alkohol di sini ya, apabila asam alkil sulfat. Nah, di sini asam alkil sulfat ini didapat dari mana? Ini dari alkena, reaksi antara alkena dengan air. Nantinya, jadi sebelumnya, jadi dia ada gugus atau H2SO4-nya, gitu ya, sehingga membentuk asam alkil sulfat. Kemudian sehingga nanti ditambahkan dengan air dari asam alkil sulfat direaksikan dengan air, maka akan terbentuk alkohol. Itu ya. Nah, dari sini, dari reaksi ini, nah jadi asam sulfat tadi yang ada, dia akan beregenerasi ya, jadi dia bertindak sebagai katalis sehingga seluruh reaksi dapat diwakili oleh persamaan seperti di sini. Jadi bisa dari alkena ditambah dengan atau direaksikan dengan H2O menjadi alkohol. Nah, ini adalah mekanisme dari pembuatan alkohol. Sekarang bagaimana identifikasi alkohol? Jadi pada identifikasi alkohol ini harus dilakukan uji kelarutan dalam air dan N-heksana. Jadi kelarutan ini nanti kita dapat menentukan apakah senyawa ini polar atau non-polar. Apa saja uji-ujinya? Jadi untuk identifikasi alkohol bisa menggunakan uji Lukas, ya ada uji kromat, gitu ya. Jadi apa itu uji Lukas? Jadi kalau uji Lukas ini biasanya fungsinya untuk mengetahui apakah alkohol nanti ini primer, sekunder, atau tersier. Bagaimana ininya ya tahu itu alkohol primer atau sekunder? Jadi kalau alkohol primer dia tidak bereaksi setelah diberi regen ini. Kalau alkohol sekunder dia bereaksi tapi lambat, dan alkohol tersier dia akan bereaksi dengan cepat gitu ya. Kalau setelah ditambahi dia akan langsung bereaksi. Kemudian kalau uji kromat ini juga untuk membedakan sama ya untuk alkohol primer, sekunder, tersier. Kalau alkohol primer dan sekunder ini dia akan bereaksi membentuk larutan warna hijau. Sementara kalau tersier dia tidak bereaksi. Jadi harus tahu ya bagaimana nanti kalau uji Lukas itu kira-kira kalau primer bagaimana, sekunder bagaimana, tersier bagaimana itu harus tahu. Ini semester berapa ya, Mbak, Mas? Semester 2, Ibu. 2. Sudah mulai praktikum? Sudah, Ibu. Untuk ini, kimia organik sudah mulai? Atau nanti semester 3? Di semester 3, Ibu. 3 ya, jadi belum ya. Untuk alkohol nanti berarti di semester 3 nanti diujikan ini, identifikasi ini. Jadi di lab nanti dicoba. Apakah betul ya, seperti yang misalkan teori, sekarang kan teori ini ya. Dari teori ini, apakah nanti waktu praktikum dicek sama atau tidak gitu, jadi dibandingkan. Karena memang harus tahu teorinya dulu. Gitu ya. Sekarang yang jalan apa praktikumnya, Mbak Mas? Kimia fisika dan kimia analisa, Ibu. Oh, kimia fisika dan kimia analisa. Oke ya, saya lanjutkan lagi. Nah, identifikasi alkohol selanjutnya ada uji iodoform, ada uji ferritorida ya. Kalau uji iodoform ini adalah reaksi antara etanol absolut atau dari alkohol dengan iodin, gitu ya. Nah, dengan penambahan iodin ini dia akan membentuk larutan yang berwarna coklat. Kenapa dia bisa berwarna coklat ya? Karena
alkohol ini bereaksi dengan hidrogen halida ya. Jadi kan tadi termasuk halida ya kalau iodin itu ya, sehingga menjadi alkil halida. Kalau uji feriklorida ini cara yang paling sederhana yang dapat digunakan antara alkohol dan fenol. Jadi nanti bagaimana ya di waktu praktikum ya, coba sambil membandingkan ya antara teori yang sudah diberikan seperti itu. Ya, jadi tadi sudah ada beberapa identifikasi alkohol yang sudah saya berikan ya, tinggal nanti mencoba di laboratoriumnya. Nah, kemudian untuk manfaat alkohol ini banyak sekali ya, jadi ada beberapa senyawa yang di kehidupan sehari-hari ini banyak ya manfaatnya. Karena mungkin sudah juga banyak yang tahu, ya, seperti ada metanol, ini biasanya untuk pelarut getah dan resin seperti itu ya. Kalau di dunia industri biasanya metanol untuk bahan baku pembuatan formaldehid. Kemudian sebagai cara anti beku dan pelarut seperti pernis itu ya. Kemudian kalau pada kendaraan bermotor biasanya untuk bahan bakar. Kemudian untuk etanol ya memang hampir sama ya, tapi ada perbedaannya. Jadi zaman dahulu sudah digunakan ya sebagai pelarut obat-obatan, kosmetik gitu ya, itu biasanya menggunakan etanol. Kemudian untuk minuman sudah dilakukan sejak dulu kala. Etanol ini juga bisa digunakan sebagai pelarut ya kalau dikonversi menjadi asetaldehid. Kemudian kalau etilen glikol ini biasanya banyak digunakan pada bahan anti beku pada radiator mobil. Nah, ini biasanya juga sering digunakan ya, atau sebagai bahan baku untuk serat sintetik seperti Dacron gitu ya. Sudah pernah lihat kan Dacron gitu ya, ada itu biasanya juga dari jenis alkohol. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, ini ada beberapa klasifikasi senyawa organik ya, karena kemarin juga sudah diajarkan ini ya. Jadi saya berikan kalau hidrokarbon di sini ada rantai terbuka dan rantai tertutup. Ya, rantai terbuka atau alifatik, kalau rantai tertutup itu siklik. Nah, di mana rantai terbuka ini ada jenuh, tidak jenuh, gitu ya. Kalau rantai tertutup ada alsiklik dan aromatik. Kalau yang jenuh itu adalah alkana. Jadi alkana termasuk hidrokarbon yang jenuh. Kalau tidak jenuh biasanya alkena, alguna gitu ya. Saya rasa sudah diberikan ini ya kemarin yang positif. Kemudian yang alisiklik itu ada ya sikloalkana, sikloalkena. Kemudian kalau yang aromatik itu ada benzen, naftalen, antrasen. Baik ya, itu tadi dari materi yang sudah saya berikan. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Sambil minta tolong di screenshot kan ya untuk absensi Mbak Mas. Siapa yang mau screenshotkan ini? Halo, Mbak? Iya, bagaimana Ibu? Minta tolong di screenshotkan untuk absensi. Iya, sudah Ibu. Sudah ada apa? Semua sudah kelihatan? Sudah Ibu. Sudah, yes.
Bentar ini. Baik. Nah, gimana sudah saya jelasin tadi ada yang tidak jelas atau belum jelas, silakan. Sudah jelas semua? Baik, ini satu kelompok. Kalau kemarin tuh ada, saya lihat di daftar absensinya ya. Tadi tim KUD. Saya beri tugas ya. Jadi tadi kan sudah saya jelaskan tentang identifikasi alkohol ya, supaya saudara banyak belajar gitu ya. Ada berapa orang tadi Mbak, Mas ini? Ini kan 40 ya? 40 mungkin dibagi, ini nanti ada 5 kali pertemuan ya. Mungkin dibagi berapa kelompok ya? 40 bagi 8. Berarti tiap kelompok ada 5. Ya, Mbak Salva yang bertanggung jawab di mata kuliah ini ya, KU, Mbak Salva. Iya, betul Ibu. Gitu Mbak ya, nanti tolong dibagi untuk kelompoknya ya. Jadi ada 8 kelompok. Baik Ibu. Sebentar, waktu di screenshot tadi apakah dibuka semua layarnya? Sudah Ibu, tapi Halo Mbak, ada beberapa yang tidak on cam, jadi apakah perlu diulangi Ibu? ya coba on cam semua ya, harus coba on cam semua. Nanti tidak masuk di absen loh ya. Ya yang belum silakan. Mbak Sarah kok belum kelihatan ya ini? Atau Mbak Ines? Sambil dikasih apa-apa Mbak? Mbak Salva. Silakan teman-teman yang belum on cam untuk segera on cam. Hitungan ketiga untuk slide pertama ya. 1, 2, 3. Silahkan teman-teman yang belum on cam. Ayo agak cepat Mas Mbak. Yang belum on cam. Sudah Mbak ya? Baik, kalau sudah ada yang tanyakan apa enggak tentang identitas? Baik, kalau tidak ada, saya bertugas. Ini. Tadi ada 8 kelompok ya Mbak ya? Iya, betul Ibu.
Nah, ini nanti dibagi, kan nanti tadi ada 8, berarti 22. Kalau dibagi 10 kelompok, nanti, tadi 8 kelompok ya, 4. Udah dibagi ini aja. Saya sesuaikan dengan materi soalnya. Jadi materinya nanti ada yang eter epoksida, aldehid keton, halogen, dan fenol. Jadi 4 itu ya Mbak ya. Yang lain juga menyimak ya Mas Mbak. Ada eter epoksida, aldehid keton, halogen, dan fenol. Jadi aldehid sama keton dijadikan satu ya. Halogen dan fenol. Ya. Jadi ini ada 4, nanti dibagi sendiri. Ya. Yang dibuat makalah dan PPT. Gitu ya, sambil semua biar belajar. Jelas Mbak suara saya? Jelas Ibu. Jelas Ibu. Itu ya. Jadi nanti minggu depan loh ya, harus membuat masing-masing itu. Jadi segera dibagi. Kelompok siapa yang eter epoksida itu berarti 2 kelompok gitu ya. 2 kelompok bahas tentang eter dan epoksida. 2 lagi aldehid dan keton. 2 lagi membuat halogen dan 2 lagi membuat fenol. Gitu ya, Mbak sendiri. Jadi biar nanti tuker-tukeran ini, maksudnya waktu presentasi kan yang lain mendengarkan gitu ya, sambil belajar. Gitu ya, Mbak, Mas. Ini kayaknya internetnya kayaknya ini ya, putus nyambung ya, Mbak ya. Iya Ibu, sedikit terjeda-jeda tadi. Jadi mungkin suara saya, ya putus-putus gitu ya. Baik, mungkin itu saja. Masih ada yang kurang jelas? Sudah? Jelas semua ya? Jelas Ibu. Baik. Baik, kalau sudah, mungkin saya akhiri aja ya sampai di sini. Nanti minggu depan, biasanya saudara membuat atau bagi kelompok ya, mungkin segera sekarang dibagi kelompoknya. Nah, nanti saya diberitahu Mbak ya di WA setelah ini, jadi kalau bisa sekarang harus dibuat gitu ya Mbak ya. Nanti dikirim ke saya kelompok misalkan yang membuat materi tentang eter epoksida itu kelompok berapa, namanya siapa, misalkan kelompok 1 dan 2 itu ya dengan judul eter epoksida. Kelompok 1 namanya siapa, kalau nggak salah lagi 4 orang. Kelompok 2, 4 orang. Gitu ya, sampai kelompok 8. Materinya apa, gitu ya. Baik Ibu. Baik. Oh ya, jelas ya. Tidak ada yang ditanyakan lagi. Ya, kalau tidak ada, mungkin saya akhiri ya. Mbak, Mas, sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu.